Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film berjudul Violet Night yang dirilis di akhir tahun 2022. Film Sinterklas yang biasanya sangat cocok ditonton untuk anak-anak, tapi di film ini Sinterklas sangatlah tidak cocok untuk ditonton anak-anak karena Santa yang satu ini pandai dalam bertarung dan cara membunuhnya yang sadis. Yowes, tanpa basa-basi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang prajurit kerajaan yang suka membunuh dan merampok dengan menggunakan senjata andalannya, yaitu palu kodam bernama Skull Crusher. Namun semua sudah berubah. Setelah meninggal, ia menjadi Sinterklas di masa sekarang, yaitu zaman modern. Pekerjaannya menjadi Sinterklas tidak cocok bagi dirinya, dan sifatnya saat menjadi prajurit masih terbawa sampai sekarang, yaitu sering mabuk-mabukan. Setelah selesai minum, Santa bergegas melanjutkan pekerjaannya. Namun salah satu pegawai mendapati Santa malah pergi ke atap, yang ternyata ia adalah Santa asli yang menunggangi rusa dan segera mengirimkan hadiah kepada anak-anak di malam Natal. Meski begitu, Santa tidak terlepas dari kebiasaannya, yaitu mabuk-mabukan dengan mengambil minuman dari rumah yang ia singgahi. Scene berganti ke keluarga yang sangat kaya raya, yaitu Jason Likestone beserta istrinya bernama Linda dan juga anaknya bernama Trudy. Mereka bertiga pergi ke rumah ibunya karena akan merayakan Natal bersama keluarga besar. Karena keluarga mereka yang sangat kaya raya ini banyak penjaga dan juga karyawan yang mengamankan dan menyiapkan acara Natal bagi keluarga Likestone. Acara tersebut dihadiri oleh adik Jason bernama Alpha Likestone. Ia juga mempunyai anak bernama Bertrude dan juga pacar Alpha bernama Morgan. Kemudian Trudy merasa sedih karena ayahnya tidak pernah mengajaknya ke mall untuk bertemu Santa karena sibuk dengan pekerjaan. Karena kasihan, Jason berniat memberi hadiah kepada anaknya sebuah walkie-talkie dan membohongi anaknya jika walkie-talkie tersebut bisa menghubungi Sinterklas. Di waktu bersamaan, Santa sudah sampai di rumah keluarga Likestone. Seperti biasa, Santa bersantai terlebih dahulu di rumah tersebut. Di sisi lain, ada satu orang bernama Jimmy langsung membunuh penjaga gerbang. Kemudian disusul anak buahnya yang menyamar menjadi karyawan dengan cepat membunuh semua orang di dalam rumah, tidak peduli penjaga atau karyawan yang hanya menyiapkan makanan. Ibu Jason dan Alpha yang bernama Gertrude Likestone sekaligus pemimpin keluarga Likestone dibawa ke ruangan khusus agar aman. Namun sayangnya Jimmy sudah sampai di sana, yang membuat mereka semua disekap. Jason dan keluarganya yang hendak pergi akhirnya juga tertangkap. Santa yang ketiduran harus terjebak di tengah kekacauan keluarga Likestone. Santa mencoba kabur, namun kekuatannya tiba-tiba tidak berfungsi, yang membuat dirinya harus ketahuan dan bertarung melawan satu penjaga. Santa akhirnya menang dengan menancapkan perampok di batang pohon. Sayangnya di tengah pertarungan tadi, tembakan dari perampok membuat rusa-rusa Santa takut dan kabur meninggalkan Santa. Di sisi lain, keluarga besar Likestone disekap oleh Jimmy. Tujuan Jimmy adalah ingin mengambil uang sebanyak 300 juta dolar yang disimpan oleh Gertrude di brankas miliknya. Gertrude mencoba mengancam Jimmy karena tidak akan lama tim penyelamat keluarga Likestone akan datang. Tapi nampaknya hal itu tidak membuat Jimmy takut sama sekali. Tak lama kemudian jasad satu perampok diketahui oleh Jimmy.
dan ia menyuruh anak buahnya untuk berhati-hati. Santa masuk ke sebuah ruangan bermain, mencoba menelpon polisi, tapi telepon tak berfungsi karena sudah diputus. Tak lama satu anak buah Jimmy bernama Frosty datang. Santa mencoba mencari senjata di dalam tasnya, tapi yang ia temukan hanyalah barang yang tak berguna. Dengan senjata yang seadanya, Santa mulai menyerang Frosty, dan akhirnya pertarungan mereka berdua tidak terhindarkan. Santa akhirnya menang dengan menancapkan bintang tepat di mata Frosty. Belum sampai di situ, Santa menyalakan listrik yang terhubung ke bintang tersebut, yang membuat Frosty tewas tersetrum. Trudy yang masih membawa walkie-talkie-nya iseng memakainya. Di waktu bersamaan, Santa juga menggunakan walkie-talkie milik Frosty dan tidak sengaja terhubung dengan Trudy. Trudy yang mendengar itu sangat senang karena menganggap Santa itu benar-benar asli. Trudy meminta tolong kepada Santa agar ia dan keluarganya bisa diselamatkan. Karena Trudy termasuk anak yang berperilaku sangat baik, Santa pun akhirnya mau menolong Trudy beserta keluarganya. Trudy menyarankan Santa untuk pergi ke pos penjaga gerbang, yang padahal penjaga tersebut sudah dibunuh Jimmy. Namun tanpa Santa sadari, ia sudah ketahuan melalui CCTV. Santa yang membawa walkie-talkie milik Frosty menjawab panggilan dari Jimmy. Hal itu membuat Jimmy sangat marah dan ingin membunuh Sinterklas. Jimmy kemudian menanyakan Gertrude siapa Santa yang ia sewa, karena Santa tersebut sudah membunuh dua anak buahnya. Tapi Gertrude mengaku jika ia tidak menyewa Sinterklas sama sekali. Jimmy masih tidak percaya dan menyiksa Jason dengan mematahkan jarinya dengan patung pemecah kacang. Karena masih tak mau mengaku, Jimmy berencana untuk mematahkan burung Jason menggunakan patung yang lebih besar. Tapi tiba-tiba Trudy mengaku jika itu adalah Santa asli. Hal itu membuat Jason sangat marah karena sikapnya membuat Trudy dalam bahaya. Trudy masih bersikeras jika Santa itu benar-benar ada, yang kali ini membuat Jason marah dan mengaku jika ia sudah membohongi Trudy jika Santa sebenarnya hanya dongeng saja. Trudy yang mendengar pun ngambek dan berhasil kabur dari sana. Di sisi lain, Santa terluka dari pertarungannya dengan Frosty. Tak ada pilihan lain, Santa menjahit lukanya sendiri dengan alat seadanya. Kemudian Trudy menghubungi Santa jika ia berhasil bersembunyi di loteng. Setelah berhasil menjahit lukanya, Santa melanjutkan aksinya, yang kali ini ia berencana menyergap anak buah Jimmy secara diam-diam. Namun sayang, ia tak sengaja menyenggol patung yang membuat dirinya ketahuan. Jimmy kemudian datang dan akhirnya berhasil menangkap Santa. Santa diinterogasi oleh Jimmy beserta kedua anak buahnya. Santa mengaku jika ia adalah Santa asli. Namun Jimmy tidak percaya sama sekali hingga akhirnya Santa tahu perbuatan Jimmy dan kedua anak buahnya saat mereka masih kecil beserta hadiah yang mereka inginkan saat kecil dulu. Jimmy masih tidak percaya dan membakar tas ajaib milik Santa yang berisi hadiah anak-anak untuk Natal. Karena masih tak mau mengaku, Santa akan ditembak oleh Jimmy. Tapi tiba-tiba salju turun dalam ruangan tersebut yang membuat mereka bertiga sangat kebingungan. Ternyata itu bukanlah salju, melainkan styrofoam yang dijatuhkan oleh Trudy dari loteng. Melihat kesempatan, Santa akhirnya berhasil kabur menggunakan kekuatannya melalui cerobong asap. Dari luar, tim penyelamat akhirnya datang. Mengetahui hal itu, pacar Alpha yaitu Morgan menyerang satu penjaga dan kabur dari sana. Tapi bukannya membantu,
pemimpin tim penyelamat bernama Thorpe ini malah membunuh Morgan dan ia sudah bekerja sama dengan Jimmy. Jimmy dan Thorpe kemudian membuka brankasnya. Tak sesuai ekspektasi, ternyata uang dalam brankas sudah menghilang entah dicuri siapa. Di luar posisi Santa ketahuan dan dipredet oleh pasukan Thorpe. Beruntung Santa berhasil kabur dengan masuk ke dalam gudang. Santa kali ini sudah menyerah karena ia sudah terkepung dan tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Namun Trudy mencoba menyemangatinya hingga akhirnya ia tidak sengaja menemukan palu. Hal itu membuat dirinya nostalgia di masa lalu dan berniat menghabisi seluruh pasukan Thorpe demi menyelamatkan keluarga Trudy. Satu persatu prajurit yang masuk ke dalam gudang dibabat habis oleh Santa yang tidak kenal ampun. Dengan menggunakan senjata seadanya, ia mampu membabat habis semua pasukan dengan sangat mudah. Tersisa satu pasukan, Santa menggunakan granat dan memasukkannya ke celana penjaga tersebut. Dua anak buah Jimmy bernama Bjorn dan Keira mengetahui posisi Trudy yang ada di loteng. Mereka juga menyadari jebakan yang sudah dipasang Trudy, seperti di film Home Alone. Tapi ada satu hal yang tidak mereka sadari. Ternyata salah satu anak tangga sudah ada yang dipotong. Saat Bjorn naik, tiba-tiba ia terjatuh dan paku menancap di dagunya. Keira segera naik, tapi Trudy menghalanginya menggunakan bola bowling yang membuat Bjorn tertimpa dan terjatuh di tumpukan paku. Kemudian karena kecerobohannya sendiri, Bjorn akhirnya tewas karena bola yang jatuh dan paku menancap di kepalanya. Keira masih mengincar Trudy. Kali ini ia harus jatuh ke lantai yang sudah dilapisi lem super. Keira berhasil melepaskan diri yang membuat kulit kepalanya juga ikut tercabut. Keira berhasil memojokkan Trudy, tapi beruntung Santa datang langsung menghajar Keira hingga tewas. Jason yang ada di luar hendak menunjukkan lokasi uang yang ia simpan. Setelah dapat uangnya, Jimmy menyuruh anak buahnya untuk membunuh semua keluarga Lightstone sampai tak tersisa. Di dalam hanya ada Alpha, Linda, dan Beltrude. Bukannya panik, mereka bertiga ribut siapa yang akan dibunuh terlebih dahulu. Namun saat satu perampok lengah, ia pun harus kena hajar oleh mereka bertiga yang membuat dirinya tewas. Tak lama Santa datang dan berencana menyelamatkan Jason dan juga Gertrude. Dengan bantuan Linda, Santa melawan beberapa sisa penjaga, sedangkan Jimmy dan Thorpe berhasil kabur. Santa kemudian pergi mengejar mereka berdua, sedangkan Jason dan Linda berusaha melawan satu penjaga yang masih hidup. Santa berhasil menjatuhkan Thorpe dan ia berhasil dipancing oleh Jimmy yang membuat dirinya terjatuh. Setelah melihat daftar nama milik Santa dan kelakuannya saat ia masih kecil, Jimmy akhirnya percaya jika itu adalah Santa asli. Tapi Jimmy masih tetap bertekad untuk membunuh Sinterklas karena ia teringat masa lalunya yang kelam saat malam Natal. Karena kondisi Santa yang sudah terluka cukup parah, Santa pun harus terpojok oleh Jimmy. Namun tanpa diduga, kekuatan Santa tiba-tiba berfungsi yang membuat tubuh Jimmy terpotong-potong karena tidak muat masuk ke cerobong asap. Tak lama kemudian Thorpe datang menembaki Santa hingga tak berdaya.
Tapi entah dari mana, Gertrude tiba-tiba datang, langsung menembak Thor tepat di kepalanya. Santa yang sudah tak berdaya akhirnya tewas. Jason menganggap jika Santa butuh udara hangat. Ia dengan nekat membakar uang yang sudah Jimmy bawa. Padahal di belakangnya banyak kayu yang bisa ia bakar. Tapi dengan keajaiban Natal, akhirnya Santa bisa hidup kembali. Di waktu bersamaan, rusa tunggangan Santa datang membawa tas berisi hadiah yang baru. Santa dan lainnya kemudian berpamitan dan Santa siap untuk membagi hadiah Natal untuk anak-anak yang lainnya. Dan film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Violent Night, film action komedi dan juga sadis. Film akhir tahun 2022 yang menyajikan adegan action komedi yang dibumbui adegan sadis. Cocok bagi kalian yang suka film action terutama yang ada sadis-sadisnya. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.